Shalom teman-teman semua. Saya senang berbagi kesaksian di waktu pandemi COVID beberapa tahun yang lepas. Saya ada mengikuti sebuah kelas uh, online Zoom dari Singa Yehuda Mengaum. Memang sebelum saya mengikuti Singa Yehuda Mengaum, saya sudah boleh dibilang orang yang sangat aktif bergereja, melayani, bahkan saya sangat berusaha menjadi orang yang baik. Tetapi masih ada banyak kejadian yang berlaku di dalam keluarga besar saya. Ialah ya seperti penyakit, sakit penyakit. Sebagian keluarga besar saya itu masih mengalami sakit penyakit, bahkan terlibat kecelakaan, ada kematian muda, juga saat buat ladang, seperti ladang itu tidak menghasilkan hasil sesuai yang kita harapkan. Juga ada berkat, tetapi seperti berkat itu hilang, seperti berkat-berkat itu tidak berharga, tidak begitu dapat dinikmati. Nah, saya sangat berkerinduan setiap kejadian itu akan selesai, dan saya yakin, saya pernah berpikir bahwa cukup saya aktif bergereja, aktif melayani, aktif berbuat kebaikan, maka semua akan indah pada waktunya Tuhan. Saya tidak pernah berpikir untuk mencari tahu penyebab dari semua kejadian yang menimpa keluarga saya. Nah, saat masuk di Singa Yehuda Mengaumlah ada hal-hal yang mulai dibukakan, rahasia-rahasia yang baru yang tersembunyi bagi saya selama ini sudah mulai dibukakan. Saya merasa seperti ada selaput yang mulai dikoyakkan di mata saya. Di daging saya ini seperti ada yang dikikis. Saya alami sakit di daging, tetapi lewat sakit itu justru saya mengalami hal-hal yang baru, yang mulai dibukakan, kebenaran-kebenaran yang baru yang disingkapkan. Ternyata saya baru mengerti bahwa semua yang dilakukan oleh nenek moyang, oleh leluhur saya itu berdampak besar bagi keturunan seterusnya. Seandainya hari itu saya skip untuk Singa Yehuda Mengaum, saya pasti sampai sekarang kebenaran itu tidak pernah terbuka, tidak pernah dibuka untuk saya. Saya dengan pasti boleh berkata, kalau saya skip hari itu Singa Yehuda Mengaum, saya pasti masih hidup, pasrah-pasrah aja. Tidak tahu peran dan destiny saya. Dan hidup yang terus terikat dengan masalah-masalah kutu keturunan, masalah-masalah ikatan perjanjian dengan kuasa gelap yang pernah dilakukan oleh nenek moyang, oleh leluhur saya. Oh ya, sebelum saya lupa, saya perkenalkan diri saya, nama saya Krislia Manggi. Saya tinggal di Johor, Malaysia. Saya sudah berkeluarga dan sejak lahir saya memang sudah Kristen. Saya mengalami setelah mengikuti Singa Yehuda Mengaum, saya mengikuti dengan tekun, saya sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang saya pelajari, sungguh-sungguh menekuni, baik mengerjakan tugas, praktik-praktik apa yang diajarkan. Saya percaya saat saya melakukan bahagian saya percaya Tuhan perhitungkan semuanya. Tuhan juga serius dengan saya. Nah, saya dapat menyaksikan karena saya sungguh merasakan mulai ada yang berubah di dalam hidup saya, dari pola pikir, hidup saya juga mulai teratur. Saya sudah berani ambil peran di dalam persekutuan keluarga, mulai berani memimpin persekutuan keluarga, sudah mulai sering-sering doa untuk teman-teman, untuk keluarga, untuk rekan sepelayanan, untuk gereja-gereja, untuk Malaysia, bahkan bangsa-bangsa dan jiwa-jiwa yang ada di luar sana. Bahkan ada kepekaan-kepekaan baru yang Tuhan buka. Saya mulai bisa berdoa mengikut apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Saat saya memuji, menyembah Tuhan, mulai ada kepekaan-kepekaan, ada ayat-ayat firman yang akan dibukakan dan pengertian-pengertian itu mulai dibukakan. Bahkan saat saya puji sembah, bahan doa-doa yang harus saya naikkan itu mulai mengalir. Jadi saya tidak terbatas dengan harus doa ini. Saya tidak pernah menyusun lagu
harus ini atau doa harus ini, tetapi itu akan mengalir spontan. Teman-teman, saya juga pernah berpikir, saya kan sudah di zaman kasih karunia atau sudah di zaman anugerah. Bahkan saya pernah mendengar itu sejak lama dan saya sudah set itu baik-baik di dalam pikiran saya sejak saya dibaptis. Saya seolah-olah saat kita ada di kasih karunia, di zaman kasih karunia, asal kita sudah dibaptis, sudah terima Tuhan Yesus, kita itu sudah tentu masuk surga atau sudah ada keselamatan, tidak melakukan kerja apapun. Nah, betapa sempitnya pengertian saya di waktu itu. Teman-teman, saya punya satu kesaksian. Saya 2 tahun yang lalu di awal Singa Yehuda Mengaum, saya menjalani satu pembedahan major, di mana pembedahan saya mengambil waktu lebih dari 4 jam. Dan saya mengalami mukjizat. Mukjizat yang sesungguhnya yang saya alami adalah saya mengenal Tuhan saya. Saya mengenal siapa Tuhan saya. Ada kebenaran-kebenaran yang dibukakan. Lewat sakit saya, lewat apa yang saya alami pembedahan, saya mulai mengenal Tuhan saya. Itu merupakan satu titik permulaan di mana saya benar-benar tahu Tuhan saya itu siapa. Tuhan yang kasihnya tidak pernah terbatas, tidak melihat siapa saya yang orang berdosa. Tidak seperti itu. Justru hal itu membuat saya lebih mencari Tuhan, lebih dalam lagi dengan Tuhan. Dan apapun yang harus kita jalani, saya tahu Tuhan akan terus berjalan bersama kita. Dan bahkan di luar kotak pikiran saya, itulah yang berlaku, yang Tuhan kerjakan di dalam hidup saya. Saya diperkirakan 2 tahun lebih kurang baru bisa beraktivitas untuk pelayanan perjalanan jauh, untuk aktif, karena saya memang aktif bersukan juga. Tapi ternyata Tuhan berkata lain. Cuma 8 bulan saya sudah bisa melayani, menari, saya sudah bisa bersukan, bahkan malah saya kali pertama masuk untuk sukan saat 8 bulan pas saya pembedahan, saya masih dapat ranking 1 di antara gereja. Betapa saya bukan menyaksikan saya pandai, tetapi betapa Tuhan itu ajaib. Nah, itulah Tuhan kita. Itulah yang sangat ajaib yang saya pernah alami bersama Tuhan kita. Dan ternyata ada hal-hal yang lain yang Tuhan kerjakan di dalam hidup saya. Saya pernah set di dalam pikiran saya begini, selepas pembedahan, saya mungkin terbatas untuk pergerakan-pergerakan yang jauh, khususnya untuk pelayanan. Tetapi ajaibnya, Tuhan benar-benar memperluas kepercayaan yang Tuhan berikan kepada saya, sungguh luar biasa. Saya malah terbang ke bangsa-bangsa, saya malah sering-sering keluar ke Johor. Bahkan saya bukan hanya melayani di gereja, tetapi Tuhan mempercayakan lebih banyak hal, lebih banyak terobosan, dilatih lebih advance lagi. Dan saya percaya Tuhan tidak akan pernah berhenti sampai di sini. Kita akan dibawa terbang lebih tinggi lagi. Nah, di sini juga saya mengerti dan saya mulai melihat peran kita sebagai orang percaya. Kita tidak akan terikat di satu tempat. Kita tidak akan terikat dengan sebuah gereja, tetapi kita ini perpanjangan tangan Tuhan. Kita itu melayani, kita akan dibawa, pelayanan kita itu diperluas, kepercayaan Tuhan itu untuk kita semakin diperluas, sehingga kita akan bersentuhan, kita akan mengerti betapa kita pentingnya kita bersentuhan dengan jiwa-jiwa di luar sana, betapa berharganya setiap jiwa-jiwa yang di luar sana, dan kitalah orang-orang yang perlu bersentuhan dengan mereka. Tahukah kita kalau iblis itu sangat berusaha menghentikan kita, sangat berusaha untuk kebenaran-kebenaran itu ditutup dari pengertian-pengertian kita, dari pengetahuan-pengetahuan kita. Iblis itu dalam masalah besar seandainya kita mengerti
kebenaran-kebenaran yang dari Tuhan itu. Dan iblis itu sangat berusaha menghentikan kita sehingga ya banyak hal yang ditutup. Banyak hal yang ditutup. Saran saya untuk teman-teman yang di Singa Yehuda Mengaum, yang sudah lama, yang mau bergabung, bahkan yang masih di luar, mari kita jangan skip pengajaran-pengajaran yang baru, yang mungkin belum pernah kita dengar, kita jangan skip. Dan saran saya, pengajaran seperti yang ada di Singa Yehuda Mengaum ini sangat perlu untuk kita pelajari. Akhir sekali teman-teman, mari kita jangan menyerah, jangan mundur apapun yang kita hadapi di dalam hidup ini. Saya percaya itu Tuhan izinkan karena ada maksud Tuhan. Kemuliaan Tuhan pasti dinyatakan. Mari kita teguhkan hati kita, mari kita sungguh-sungguh memberikan hati, menetapkan hati untuk belajar sesuatu yang baru seperti pengajaran-pengajaran yang di Singa Yehuda Mengaum. Mungkin sedikit sukar atau mungkin sedikit susah bagi sebahagian orang karena harus mengurus waktu dan tenaga. Saya percaya di Singa Yehuda Mengaum tidak ada orang yang menganggur. Saya percaya orang-orang di Singa Yehuda Mengaum itu semuanya bekerja. Ya. Jadi alasan sibuk itu tidak akan pernah menghentikan kita untuk belajar sesuatu yang baru. Dan saya mau berkata, setiap pergumulan kita, Tuhan sangat rindu untuk menyelesaikan. Tuhan sanggup menolong, tetapi bukan berarti kita hanya harus berdiam dan tidak melakukan apa-apa. Tetapi ada bahagian yang harus kita kerjakan. Mari kita tetap berespon dengan tepat dan benar apapun yang Tuhan izinkan di dalam hidup kita. Nasihat saya, pergunakanlah kesempatan yang ada karena Tuhan sendiri yang memilih kita. Selama Tuhan berkenan, temuilah Tuhan, carilah Tuhan dan kerajaannya. Kiranya DNA ilahi, DNA Kristus terus bergema di seluruh sel hidup kita. Dan kiranya di akhir nanti kita didapati layak memerintah bersama Raja segala Raja dalam kerajaan kekekalan. Amin. Tuhan memberkati.